Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi masih di bab dinamika rotasi. Video kali ini meneruskan video yang pertama. Jadi kalau misalnya ada yang belum melihat video pertama, silahkan dilihat dulu. Gitu. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih banyak dengan rumus yang sering digunakan di dinamika rotasi dan beberapa contoh soal. Ya, sebelumnya silakan like, komen, dan share video ini dan subscribe channel saya. Oke, nah sekarang ini ada beberapa rumus yang sering keluar di dinamika rotasi. Nah, kemarin kita udah tahu mana gerak translasi, ada gerak lurus, gerak rotasi, dan pergabungannya. Nah, sekarang agar rumus ini tidak bingung menghafalnya, nah saya akan mengasumsikan beberapa variabelnya, gitu. Nah, misalkan kan kalian pernah belajar S itu jarak. Ketika S itu jarak, di sini S jarak, di sini kan ada ya. Nah, sedangkan di yang gerak lurus ya kalian dapat theta. Theta itu posisi sudut, gitu. Terus ada V itu kalau di gerak lurus, ini kan gerak lurus ya. Jadi gerak lurus itu boleh juga gerak translasi. Nah, kalau gerak rotasi boleh juga dibilang gerak sudut. Nah, kalau V-nya itu kecepatan, maka ada di gerak sudut adalah omega. Omega itu adalah kecepatan sudut. Terus ada di sini itu percepatan. Maka di sini ada alfa, yaitu percepatan sudut. Terus kalau di sini ada F itu gaya. Nah, ketika diterapkan pada gerak rotasi, maka ada tau atau momen gaya atau torsi. Terus dulu juga kalian kalau massa kalau diterapkan pada gerak rotasi maka jadi I atau momen inersia. Inersia. Nah, dulu kalian pernah belajar P, yaitu momentum. Momentum. Maka di sini ada yang namanya L, yaitu momentum sudut. Gitu. Iya, dengan adanya konversi besaran dari gerak lurus ke gerak rotasi, maka kita pun dengan hal yang sama bisa mengkonversi rumus-rumus dari gerak lurus ke gerak rotasi. Ini hanya pengandaian aja. Misal di lurus itu ada F sama dengan M dikali A. Maka di sini ada torsi. Ingat F itu sama kayak torsi. Berarti torsi sama dengan M itu sama kayak inersia I kali alfa. Nah, berarti ini memang torsi kemarin ada kan rumusnya ini yang di dahulu kalian ini. Nah, ini kan gitu di video sebelumnya ada gitu. Nah, maka dengan asumsi ini kita pun bisa mengambil beberapa rumus yang lainnya. Misal EK itu adalah energi kinetik.
setengah mv kuadrat. Berarti di sini ini eka translasi, berarti saya bisa tahu eka rotasi adalah setengah m-nya berarti inersia, inersia setengah kali inersia kali V-nya adalah omega, berarti omega kuadrat. Atau misal nah, lihat eka setengah I kali omega kuadrat, setengah kali I kali omega kuadrat gitu. Jadi ngambil rumus ini mana, asumsikan aja seperti ini, daripada kamu turunkan itu agak lama. Nah, atau misalkan momentum itu dulu di kelas 10 dapat rumus M sama dengan momentum sama dengan massa kali kecepatan. Maka di sini ada momentum sudut, berarti L sama dengan massa itu jadi inersia, berarti I dikali omega. Nah, mana momentum? I kali omega, awalnya yang ini gitu. Nah, ini asumsi-asumsi yang bisa kita buat pengandaian dari gerak lurus menjadi besaran dan rumusnya di gerak rotasi atau gerak sudut gitu. Nah, sekarang ada momentum sudut. Nah, sama kayak tadi kan, momentum sudut itu kalau momentum linearnya P sama dengan M dikali V, maka momentum sudutnya adalah L sama dengan I dikali omega. Ini rumus momentum. Dengan tadi L-nya adalah momentum sudut, terus I-nya adalah momen inersia, dan omega-nya adalah kecepatan sudut. Nah, tapi karena di sini ada I, berarti I itu berlaku juga rumus I sama dengan K kali M kali R kuadrat. Dengan M-nya massa, terus K-nya konstanta, dan R-nya adalah jari. Nah, konstanta yang ini nih. Nah, ini 1/12. Di sini ada 1/12. Terus ada 1/3. 1/12 ada 1/3, di sini 1. Kalau katrol setengah, ini ada 2 jadi jarang, ini juga 2/5, 3, 2/3, 7/5. Tergantung bendanya seperti apa dan berputarnya di mana. Nah, terus ini konstanta jadi naik. Nah, di momentum sudut pun sama seperti di momentum linear, dia punya hukum kekalahan momentum sudut. Berarti L sebelum kejadian sama dengan L setelah kejadian. Kalau misalnya dia ada 2 benda, berarti L1 ditambah L2 sama dengan L1 aksen ditambah L2. Gitu. L-nya I kali omega, berarti I 1 kali omega 1 ditambah I2 kali omega 2 sama dengan I1 kali yang berubah adalah omeganya, omega 1 aksen ditambah I2 dikali omega 2 aksen. Nah, ini kekalahan momentum. Contoh soal. Contohnya, sebuah benda mempunyai momen inersianya 2 kg meter kuadrat dan berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan omega dengan kecepatan sudut 1 radian per sekon. Berapa momentum sudut benda tersebut? Ini masih mudah. Kita lihat diketahuinya. Diketahui momen inersia itu I
sama dengan 2 km². Dia berotasi dengan sudut tetap dan kecepatan sudut, ingat kecepatan sudut adalah omega 1 radian per sekon. Berapa momentum sudutnya? Berarti yang ditanyakan momentum sudut itu adalah L. Berarti jawab ini masih terbilang cukup mudah banget. L sama dengan omega, L sama dengan I kali omega. Kalian bisa lihat di sini juga, I kali omega, berarti masukin 2 kali 1, berarti L nya adalah 2 gitu. Ini masih yang mudah, jadi ada diketahui, terus ada rumus, kalian tinggal masukin, beres. Nah, coba kita yang ini sekarang. Nomor 2. Sebuah piringan berbentuk silinder pejal homogen mula-mula berputar pada porosnya dengan kelajuan 5 radian per sekon. Bidang piringan sejajar bidang horizontal. Massa dan jari-jari piringan 2 kg dan 0,2 meter. Bila di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa 0,1 kg dan jari-jarinya 0,2 meter, di mana pusat cincin diletakkan di atas pusat piringan, maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut. Jadi ini ada 2 kejadian. Nah, kita lihat diketahuinya. Anda benar mula-mula, berarti ini yang pertama berputar pada proses dan kajian, berarti omega 1-nya saya bisa tahu ada 5 radian per sekon. Nah, terus habis itu dia bidang piring sejajar dengan horizontal. Terus massa dan jari-jari piringan, berarti massa piringan adalah 2 kg dan jari-jari piringan adalah 0,2 meter. Nah, terus misalkan di sini ada piringan nih. Nah, di atasnya ada cincin. Ini piringan, ini cincin. Nah, terus habis gitu, tapi katanya cincinnya massa cincinnya adalah 0,1 kg. Dan jari-jari cincinnya adalah 0,2 meter. Berarti ini sama di sini gitu. 0,2 meter. Nah, maka piringan dan cincin akan berputar bersama-sama dengan kecepatan sudut. Berarti dia ditanyakannya adalah omega aksennya. Kenapa nggak 1,2? Karena dia bersama-sama. Jadi sama aja. Jadi maksudnya adalah kejadian pertama, ini yang berputar ini doang. Ini punya omega 1. Omega piringan lah. Omega piringan. Nah, dia pas omega piringan ini 5 radian per sekon. Tapi si cincin, omega cincinnya adalah 0. Berarti saya bisa dapat kurang bawah. Karena si cincin awalan tidak berputar. Kalau dia tidak berputar, berarti omega cincinnya itu 0. Jadi ditanyakan adalah omega aksen. Nah, berarti kejadian 2 ini gimana? Kejadian 2 adalah ini piringan. Nah, cincinnya pas ada di sini. Pas ada di atasnya. Ini cincin. Gitu. Nah, berarti awalnya kan dia 0. Ini 5. Nah, ketika bareng-bareng, berarti mau nggak mau si piringan ini ikut memaksa supaya cincin juga berputar. Berarti dia pakai rumus yang hukum kekekalan momentum sudut. L1 sama dengan L aksen. L sama dengan L aksen. Nah, dia ada 2 piringan dan cincin, berarti ada L piringan ditambah L cincin. Nah, tapi setelah itu kata dia kecepatan muternya sama, berarti sama dengan
L aksennya berarti jadi bareng gitu ya. Atau saya bisa buat L piringan aksen ditambah L cincin aksen. Gitu. Kenapa? Karena di sini saya pakai rumus ini. Nah, walaupun nanti sama aja sama yang tadi. Nah, sekarang kita masukin, berarti L itu adalah IP dikali omega P ditambah IC kali omega C sama dengan, ingat tadi kata dia muternya bareng. Berarti kalau saya buat IP kali omega aksen ditambah IC kali omega aksen juga tambah. Nah, berarti kalau gitu karena sama-sama omega aksen nih, saya bisa dapat, oh iya satu lagi, omega C nya 0. Berarti IC kali 0 dia jadi 0 juga. Nah, berarti saya bisa dapat IP kali omega P ditambah 0. Karena ini semua jadi 0. Ini karena dia 0. Jadi semuanya jadi 0. Nah, sama dengan, ini omega-nya sama nih. Berarti saya keluarin omega aksen dikali IP ditambah IC. Oke, kita masukin I. Mencari I. IP itu adalah dia katanya silinder pejal. Kalau silinder pejal, saya bisa tahu yang ini nih. Nah, rumusnya adalah setengah MR kuadrat. Berarti ini IP sama dengan setengah MR kuadrat ini punya P terus kali omega P sama dengan omega aksen nggak tahu dikali IP nya adalah setengah MR kuadrat punya P dua-duanya ditambah IC. IC-nya katanya kata dia cincin, bukan silinder pejal. Kalau cincin berarti silinder tipis. Kalau dia cincin berarti silinder tipis berongga. Jadi kalau pejal itu di dalamnya ada isinya. Tapi kalau berongga itu dalamnya kosong. Jadi bisa dalamnya kosong. Jadi bisa dimasukin tangannya. Jarinya. Berarti rumusnya I sama dengan MR kuadrat. I sama dengan MR kuadrat. Oke, berarti yang itu I sama dengan MR kuadrat ditambah MR kuadrat tapi punya cincin. Kita masukkan setengah MP. MP itu adalah 2 RP kuadrat berarti 0,2 terus dikali omega P. Omega P itu 5 sama dengan omega aksen kita nggak tahu setengah MP nya 2 kali 0,2 dikuadratin dikuadratin 0,2 dikuadratin ditambah M cincin 0,1 0,2
dikali R cincin 0,2 dikuadratin. Oke, masukin, ini bisa dicoret. Berarti 0,2 dikali 0,2, 0,04 dikali 5. Sama dengan omega kuadrat, ini bisa dicoret. Sama, ini kuadrat. Bukan nih. Ini omega aksen. Omega aksen kali ini 0,2 dikuadratin 0,04 ditambah 0,1 dikali 0,2 dikuadratin berarti 0,004 ini. Nah berarti 0,04 dikali 5 adalah 0,2 sama dengan omega kuadrat 0,04 ditambah 0,004 berarti 0,044 ya. Nah habis itu berarti omega sama dengan apa? Berarti kan omeganya tetap di ini sama dengan omega tetap di sebelah kanan, ini tetap 0,2. Nah yang pindah yang ini aja, yang pindah yang 0,04. Berarti pindahnya ke kiri, ketika dia dikali berarti di sini dibagi 0,044. Nah jika omega aksen sama dengan 0,2 dibagi 0,04, silahkan dihitung. Itu akan mendapatkan 45,45. Ini 45 terus. Jadi gini aja, dua angka di belakang koma, radian per 1. Nah ini kalau menggunakan hukum kekalahan momentum sudut. Contoh lagi, nah terakhir. Iya, berarti tangan telentang ini berarti diameternya ya. Diameter diketahui. Diameternya adalah 1,5 meter. Dan kecepatannya ini yang pertama ya, dia masih terlentang. Berarti omega 1-nya adalah 10 radian per sekon. Lalu penari melibatkan tangannya menjadi 75 sepanjang siku. Jadi dia di sikunya dia nggak direntangin tangannya. Berarti kan lebih pendek. Berarti diameternya menjadi 75 cm. Nah, berapakah kecepatan sudut akhir itu? Berarti yang ditanyakan adalah omega 2-nya. Sorry, ini berarti bukan D2 tapi diameter 2. Nah, kita tahu R itu adalah diameter dibagi 2. Berarti saya bisa buat, karena ini hukum kekalahan momentum sudut. Nah, berarti L1 sama dengan L2. Boleh L2 atau karena ini setelah kejadian ya, ini disebut dengan aksen juga nggak masalah. Jadi kalau pengen 2 boleh, aksen juga boleh. Berarti ini aksen. KMR kuadrat. Berarti saya bisa tahu di sini ada posisi awal, R-nya R1, terus yang di sini R aksen. Masanya berubah nggak? Nggak, karena masanya kan orangnya masih sama. Jadi K dan MR itu bisa kita coret. Coret K, M kali coret M. Sorry, K dan M bisa kita coret. R-nya nggak bisa. Gitu dikali, terakhir omega kuadrat. Yang ditanya adalah omega kuadrat ya. Omega. Omega kuadrat. Omega aksen. Berarti kita masukin katanya R itu adalah setengahnya D. Berarti D per 2 kuadrat kali omega 1 sama dengan, ini masih D1 ya, sama dengan D aksen per 2 kuadrat kali omega aksen. Berarti bisa saya dapat D1 kuadrat per 4 kali omega 1-nya adalah 10
sama dengan D aksen kuadrat per 4 kali omega aksen. Kita bisa coret 4-nya. Berarti saya bisa dapat masukin angkanya. Angkanya adalah berarti D1-nya adalah 1,5 dikuadratin dikali 10 sama dengan D aksennya adalah 0,75. Dikuadratin dikali omega aksen. Berarti saya bisa dapat omega aksen sama dengan 1,5 kuadrat kali 10, ininya pindah, dibagi 0,75 kuadrat. Atau biar kita mudah, kita bisa buat jadi omega aksen sama dengan 10 dikali 1,5 per 0,75 dikuadratin. Nah, ini kan gampang nih. Kenapa? Karena 1,5 bisa kita bagi sama 0,75, yaitu 2 per 1. Jadi 10 dikali 2 kuadrat. Berarti isinya adalah 40. Omega aksen radian per sekon. Radian. Nah, itu di momentum sudut yang sering keluar soalnya, jenis soalnya. Oke, kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu energi. Kalian udah tahu kalau eka itu rumusnya adalah setengah m v kuadrat. Berarti eka rotasi ini sekarang kita dulu namanya eka doang. Sekarang kita buat ini jadi namanya eka translasi atau eka lurus. Nah, sedangkan kalau eka rotasi sama tadi yang saya ajarkan, kita bisa asumsi dari rumus translasi adalah kali I kali omega kuadrat. Nah, kan ada gerak rotasi dan gerak translasi. Kalau misalnya translasi dia translasi doang. Kalau rotasi dia rotasi. Kalau gabungan gimana? Kalau gabungan misalkan dia ini posisi A, dia berputar gitu. Dia berputar. Nah, misal sampai kan berputar berarti maju. Nah, sampai di posisi B. Nah, berarti dia ada rotasinya dan ada translasinya. Ini translasi, ini rotasinya. Berputar. Nah, maka eka-nya menjadi eka gabungan atau eka total. Sama dengan eka translasi ditambah eka rotasi. Karena dia punya translasi dan punya rotasi, jadi harus kita gabung. Gitu. Nah, sekarang kita masukin. Tadi eka translasinya adalah setengah mv kuadrat ditambah eka rotasinya setengah I kali omega kuadrat. Nah, I itu adalah, kita masukin lagi, tambah setengah I itu adalah K M R kuadrat. Sedangkan omega sendiri adalah rumusnya V sama dengan omega kali R. Berarti saya bisa tahu omega sama dengan V per R. Berarti V per R tapi dikuadratin. Juga kuadrat. Nah, berarti kan sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah kmr kuadrat dikali v kuadrat per r kuadrat. Kita bisa coret r kuadratnya. Berarti dapat sisanya adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah kmv kuadrat.
Lihat nih, ini kan dicoret R nya, berarti tinggal V kuadrat ini, dan ini tuh sama nih, setengah MV kuadrat setengah MV kuadrat dikali bedanya ada K nya. Kalau masih sama-sama banyak yang samanya, kita bisa keluarkan, berarti setengah MV kuadrat ditambah dikurung karena ini tidak ada tambahan, setengah MV kuadrat ya, kita ambil 1 ditambah yang sebelah sini ada tambahnya K, berarti tambah K, berarti inilah rumus EK gabungan atau EK total. Nah, gitu. Ini ada kuadrat ya. Nah, ada kuadrat. Nah, maka dapat rumus yang ini. Boleh K tambah 1, boleh 1 tambah K. Nah, benar kan? Saya ingatkah kita EK mekanik sama dengan, bukan EK. Ya, di rumus kekalahan energi biasanya kan kita punya rumus di SMP, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Terus EM itu jadi dari EP ditambah EK sama dengan EP ditambah EK. Nah, sekarang EK 2. Sekarang EK-nya ada 2, yaitu ada EK, jadi EP 1 sama dengan ada, sama dengan tambah, jadi ada EK tanah C1 ditambah EK rotasi 1 sama dengan EP1 ditambah EK tanah C2, ini 2 ditambah EK rotasi 2 gitu. Jadi ada penambahan EK rotasi. Kita coba contoh soal. Besi pejal terbuat dari besi menggelinding di atas lantai, lajunya 10 meter per sekon, masa besi 4, diameternya 80. Berapakah energi total? Dia ditanya total, berarti total gabungan. Diketahuinya V sama dengan 10 meter per sekon, masanya 4 kg, diameternya 80 cm, kalau ke meter berarti 0,8 meter. Yang ditanyakan adalah EK total. Nah, kita bisa pakai rumus selanjutnya. EK total sama dengan setengah MV kuadrat dikali K tambah 1. Sekarang dia minta katanya silinder pejal. Kalau silinder pejal, K-nya berapa? Apakah? K-nya adalah nih, katrol silinder pejal. K-nya setengah MR kuadrat. Berarti kita bisa tahu K-nya setengah. Masukin setengah, masanya adalah 4, terus V-nya adalah 10, K-nya setengah tambah 1, berarti ini bisa dicoret, 2 dan 4 menjadi 2, berarti 2 kali 100 kali 3/2. Jadi, karena 1 setengah tambah 1 1/2 itu adalah 3/2. Ini 100 ya. Ini 100. Berarti 2-nya bisa dicoret. Berarti EK total sama dengan 300 joule. Nah,
Itu contoh dari eka total. Sekarang bidang miring. Kalau bidang miring, nah, ketika bidang miringnya translasi, berarti ibarat dia hanya berpindah dari posisi A ke posisi B. Dia nyerosot, kayak main prosotan, tidak berputar. Contohnya jangan bulat, berarti kalau bulat nggak relevan. Contohnya misalkan dia bentuknya kotak. Kotak dia nggak bisa muter. Gitu. Ataupun ketika kalaupun bola dia harus nyerosot gitu. Itu namanya translasi. Tapi kalau rotasi, pas dia di bidang miring, dia ikut berputar di posisi A, di posisi B. Nah, dia muter. Berarti ketika muter, dia punya translasi dan punya rotasi. Jadi rotasi. Nah, kita tahu tadi perbedaan gerakan antara translasi dan rotasi. Jadi kalau translasi itu ini nggak mungkin muter nih, langsung kan kotak dia, tapi nyerosot kayak main serototan. Jadi kalau yang ini muter dan dia nyerosot gitu. Nah, kalau diturunin kan agak panjang kayak ini, kayak yang ini nih, ini agak panjang set gitu. Nah, tapi kalau misalnya secara singkat dari perbedaan translasi sama rotasi di bidang miring ini, kalau misalnya translasi yang di translasi yang di bidang miring translasi, nah kecepatan V di sini itu V-nya adalah akar 2 GH, sama selama di sini nih, selama proses dia turun, A-nya adalah G kali sin alfa dengan alfanya sebelah sini. Gitu, itu alfanya. Nah, gimana kalau misalnya dia rotasi? Rotasi pas dia ngegelinding ini dengan dengan asumsi V awalnya 0 ya, V A di A ini. Ini V di B. Nah, dengan asumsi sama, di sini V A-nya adalah 0. Nah, maka di sini V B-nya adalah akar 2 GH per K ditambah 1. Ini K tambah 1 aja termasuk dalam akar. Nah, selama dia prosesnya, A-nya, A itu berarti percepatannya adalah G sin alfa per K tambah 1. Alfanya di sini. Nah, ini khusus untuk bidang miring. Contohnya, pada sebuah silinder pejal masanya, berarti saya bisa tahu ini diketahuinya. Masanya 400 gram, atau boleh dibilang masanya adalah 0,4 kg. Jari-jarinya 2 cm, atau jari-jarinya 2 kali 10 2 meter. Berada di titik A dengan ketinggian, berarti ini H, dia punya H-nya adalah 80 cm. Ingat konversi 0,8 meter. Mengelinding tanpa slip, berarti kalau tanpa slip dia itu mengelinding, kalau slip berarti dia nggak muter, pleset gitu. Nah, maka pada bidang miring kasar AB tanpa kecepatan awal, berarti saya bisa tahu VA-nya 0, V yang di sini 0. Nah, kemiringannya 37 derajat, berarti di sini tetanya adalah 37 derajat. Nah, ini bukan pakai alfa, tapi pakai theta. Ini 37 derajat. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan di B? Ini nggak ada. Ini misalnya yang ditanyakannya ada 2. Berapa A-nya? Yang kedua, berapa kecepatan di B?
Berapa di sini? Berarti kita bisa dapat tadi A itu rumusnya apa? Jawab. A itu rumusnya adalah ketika dia silinder pejal. Nah, silinder pejal berarti rumusnya apa? Silinder K-nya berapa silinder pejal? Silinder pejal K-nya setengah. Berarti saya bisa tahu K-nya adalah setengah. Karena silinder pejal itu I sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, tadi rumus A adalah A ketika dia berarti menggelinding. A menggelinding berarti yang gabungan. A sama dengan G kali sin theta per K tambah 1. Berarti 10 kali sin 37 per K-nya adalah setengah ditambah 1. Berarti saya sudah dapat 10 sin 37. Sin 37 itu adalah 6/10 atau 3/5 per 1 tambah setengah, 1/2 atau 3/2. Saya bisa coret. Berarti sisanya adalah 6/1 dibagi 3/2 atau 6/1 kali dibalik 2/3. Coret sisa 2. Berarti A-nya adalah 2 dikali 2, A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Ini baru pertanyaan yang A-nya. Gimana kalau B-nya? Yang VB. Berarti VB sama dengan rumus VB adalah akar 2 kali G kali H per K tambah 1. Berarti akar 2 kali 10 kali H-nya adalah 0,8 per K-nya setengah ditambah 1. Ini masuk akar ya. Berarti akar 2 dikali 8 dibagi 3/2. 2 kali 8 itu adalah 16. 16/1 sama kayak tadi dikali 3/2 nya dibalik 2/3. Atau sama aja 16 akar 16 kali 2/3. J sama dengan akar, saya ulangi di sini, 16 kali 2/3. 16 yang bisa keluar yaitu 4. 4 kali 4 16. 4 akar 2/3. Nah ini karena akar nggak boleh di bawah, jadi kita bisa pelajaran kelas 10 di matematik yang rasional dan irasional. Kita di bawahnya ada 3 nih. Karena dia di sini 3, maka kita tambahkan kali akar 3/3. Nah, jadi berarti 4 kali akar 2 dikali 3/3 kali 3, yaitu 4 akar 6/9. 9 bisa keluar. Jadi, akar 4. 9 keluar 3, berarti 4/3. 4/3 akar 6 meter per sekon. Ini adalah VB-nya. Nah, sekarang terakhir lanjut yaitu katrol. Katrol dulu di kelas 10, itu yang terakhir dari katrol. Di kelas 10 ini ingat gerak translasi. Ya. Yang ini gerak rotasi. Perbedaannya gimana? Perbedaannya kalau katrolnya misalnya ini sama ini. Nah, kalau ini licin,
Pertama biasanya di soal disebutkan ini licin, masa diabaikan, maka dianggap katrolnya tidak bergerak. Jadi katrolnya itu diem, tapi si tali ini bebas bebas bergerak. Sedangkan kalau dirotasi, maka katrolnya dianggap berputar. Ini berarti dianggap katrol tidak berputar, tapi tali bebas bergerak. Tapi kalau yang ini ini biasanya di keterangannya pertama kasar, katrol kasar, terus dia mempunyai massa. Maka dia dianggap katrol berputar. Nah, kalau misalnya yang transaksi, rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Ini yang dulu di kelas kelas 10. Nah, tapi kalau misalnya yang di gerak rotasi, rumusnya adalah sigma F sama dengan M-nya itu adalah jumlah, ini kan jumlah M ya. Jumlah M. Nah, ini jumlah M ditambah K dikali massa katrol kali A. Nah, berarti ini bisa kita pindah. Jadi A sama dengan ininya tetap sigma F-nya per ininya sigma M ditambah K kali massa katrol, dengan persepsi adalah MK adalah massa katrol. Jadi rumusnya ini. Oke, contoh soal. Dua buah ember dihubungkan dengan tali katrolnya dan dengan tali dan katrol bisa dari 10 cm. Berarti saya dapat diketahuinya katrolnya adalah 0,1 meter. Saya langsung dijadiin meter, ditahan dan kondisi diam. Kemudian dilepas pada gambar berikut. Nah, ada massa satunya 5 kilo, massa 2-nya 3 kilo, berarti jadi ntar massa 1 yang menang ya. Ini karena di sini massa 1, terus ini massa 2 yang di atas. Terus massa katrolnya 4 kg. Tentukan, yang ditanyakan adalah A itu percepatan, yang B itu adalah tegangan 1, berarti tegangan yang di sini. Yang C itu adalah tegangan 2. Gitu. Berarti yang ditanya adalah tali yang ini tegangan 1. Nah, ini tali yang ini tegangan 2. Gitu. Oke, kita cari A-nya dulu. Tadi A rumusnya adalah sigma F per sigma M dikali K kali MK. Nah, kita bisa lihat satu katanya talinya itu ini katrol, ini M2, ini M1. Berarti kalau saya bisa asumsikan M1 M2 itu tarik-tarikan. Misalkan ini diluruskan ke sini, ini diluruskan ke sini, maka saya bisa dapat
M1 ke arah sini dan M2 ke arah sini. Tarik-tarikan kan? Nah, sekarang siapa yang menang? Yang membuat dia, misal kita ambil tarik-tarikan, yang membuat dia menjadi positif pasti yang 5 kilo. Ya kan? Nah, karena dia ketariknya pakai W. Ingat, rumus W1 adalah M1 kali G dan W2 adalah M2 kali G. Berarti saya bisa dapat rumus A sama dengan W, siapa yang menang? W1 5 kilo dikurang W2. Kenapa dikurang? Karena dia tarik-tarikan. Jadi kalau misalnya dia nariknya satu arah, nggak narik-tarikan, berarti dia ditambah. Dibagi massa 1 ditambah massa 2 ditambah katrol. Katrol itu adalah silinder pejal. Silinder pejal itu setengah. Berarti saya di sini ada K-nya di sini. Di sini ada K. Berarti kali setengah kali MK. Masukkan A sama dengan W1 berarti 5 dikali 10 dikurang 3 dikali 10 per 5 ditambah 3 ditambah setengah dikali 4 sama dengan 50 dikurang 30 per, ini berarti ingat dikali dulu baru ditambah 5 tambah 3 ditambah 2 50. Berarti 50 kurang 20 30 20 per 10. Berarti dapat A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ini baru yang A doang. Baru yang ini. Dan kita T1 dan T2. T1 nya kita tinjau. T1 itu berarti antara katrol dan M1. Ini ada M1, ini ada katrolnya. Ada katrol, berarti di sini ada T1, ke sana ada W1. Ya, T1 ke atas, W1 ke bawah. Nah, dia geraknya siapa yang menang? Yang menang yang 5. Ini kan 3. Berarti ini yang menang. Ini arah gerak. Berarti arah geraknya ke bawah. Ini yang menang. Nah, terus karena di sini tidak ada yang berputar, kita hanya meninjau yang ini aja. Berputarnya kan katrol. Nah, kita yang meninjau yang dari setelah katrol. Berarti kita pakai hukum Newton 2 juga, sigma F sama dengan M. Ini tinjauan 1 ya, ini benda 1. M1 kali A. Kenapa M1? Karena kita hanya meninjau di benda 1 gitu. Nah, arahnya ke bawah, berarti W1 yang menang. W1 min T1, ini dua-duanya gaya, sama dengan M1 dikali A. Berarti W1-nya adalah 50 dikurang T1 sama dengan 5 dikali hanya 2. Berarti 50 dikurang T1 sama dengan 10. 50, 10-nya pindah jadi min 10. Ini min T1-nya pindah jadi T1 doang. Berarti sama dengan itu. Berarti 40 sama dengan T1 atau T1 sama dengan 40 Newton. Nah, sekarang gimana kalau T2? Nah, untuk T2 berarti lihat ke benda 2. Benda 2 itu di sini ada W2. Dari sana ini tali, terus ini katrolnya. Berarti di sini ada T2. Ingat tinjauan kita hanya segini, nggak meninjau katrol dan arah geraknya ke atas. Ini arah gerak. Berarti sigma F sama dengan M2 dikali arah gerak ke atas, berarti T2 yang menang. Berarti T2 yang menang sudah jadi positif. Min W2 sama dengan M2 dikali A. Masukin T2 nggak tahu,
W2 nya adalah 30 sama dengan 3 dikali 2, berarti T2 min 30 sama dengan 6, berarti T2 sama dengan 6 ditambah 30, atau T2 sama dengan 36 Newton. Gitu. Ini pegangan tali 1, pegangan tali 2, dan ini A-nya. Jadi dapat ini semua beres. Nah, terakhir ini contoh soalnya. Sebuah katrol sindel pejal berarti saya bisa tahu diketahuinya K-nya itu setengah. Ini harus apa berarti ya? Yang K kayak ini. Masa katrolnya 4, jari-jarinya 0,2 meter. Dihubungkan dengan 2 buah tali M1 dan M2. M1-nya 3 dan M2-nya ada 5 kg. Dalam ini tertahan kemudian dilepaskan. Nah, dilepaskan berarti kan dia langsung jatuh sana. Ini arah gerak. Kemudian berapa percepatan kedua masa benda? Ingat dia punya massa, berarti katrolnya berputar. Berarti kita pakai rumus yang ini. Gitu, berarti A sama dengan sigma F per sigma M ditambah K dikali M K. Nah, saya ingin memberi pengertian dari kedua contoh soal yang ini dan yang sebelumnya, bahwa ketika yang di sini, ini coba kalian perhatikan, sigma F-nya ini W2 dikurang W1, karena dia tarik-tarikan, M2 sama M1 itu tarik-tarikan, saling tarik-menarik, ini narik ke bawah, walaupun sama-sama ke bawah ya, tapi dia tarik-tarikan. Gitu, ada yang menang, saling berlawanan. Tapi kalau yang di sini, ini kalau saya gambar lagi, adalah ini W1, W2-nya ke bawah. Sedangkan W1-nya juga ke bawah. Tapi tarik-tarikannya dia adalah yang W2 ke sini benar. Ini jalur apa? Jalur geraknya W2 masih sama dengan apa? T2, tali T2 sama W2 sama. Tapi T1 itu ke arah sumbu X. Ini T1. Ini T1. Nah, tapi W2-nya ke bawah. Karena perbedaan ini T1 itu ke arah X negatif, sedangkan W1 ke arah Y negatif, maka W1 dan W2 tidak tarik-tarikan. Berarti yang menyebabkan gaya itu hanya W2 saja. W1 tidak. Kenapa? Karena tidak searah dengan T1. Gitu. Artinya kalau misalnya W1-nya tidak searah dengan T1, W1 tidak bisa dimasukkan ke rumus F. Jadi tidak disebut sebagai gaya yang mempengaruhi gerak. Nah, maka A sama dengan tadi kan W1-nya nggak ada, cuma dimasukin yang mempengaruhi W2 doang. Berarti jadi W2 per, nah M-nya gimana? M-nya tetap semua. Berarti M1 tambah M2 tambah K kali MK. Kita masukkan A sama dengan W2. Ini berarti W2 itu M kali G, M2 kali G, atau sama dengan 50 kg. Berarti A itu 50 per berapa? Satunya itu 3 tambah 5 tambah K-nya setengah kali 4, atau 50 per 8. Ingat ini tambah kali, kita dahulukan yang kali dulu. Berarti 8 ditambah 2, yaitu 5 per 50 per 10 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Ini A-nya. Nah, itulah contoh soal yang ada di dinamika rotasi. Jadi yang dinamika rotasi itu rumusnya hanya ini. Yang ini hanya rumusnya. Cuman yang banyak adalah variasi soalnya.
mulai dari dia misalkan kayak tadi momentum sudut, ada yang piring jadi apa? Ada yang piring berputar satu enggak terus disatuin, terlentang tangan, terus katrol juga ada yang katrolnya ke bawah sama-sama ke bawah, ada yang satu ke sumbu X, satu ke sumbu Y. Jadi kebanyakan adalah variasi soal. Saran saya teman-teman banyak latihan di variasi soal, karena kalau variasinya sudah pernah ngerjain, pas ngerjain lagi tidak bingung. Tapi kalau misalnya variasi itu baru ngerjain, walaupun rumusnya hafal, itu pasti awalan bingung dulu gitu. Sampai ngerjain kedua, ketiga, baru nggak bingung lagi karena variasinya pernah kalian pernah kalian coba gitu. Nah, silahkan dipelajarin, diulang-ulang. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan komen di bawah ini. Sekian dari saya. Oh ya, sebelum saya pamit, saya ingatkan lagi, silahkan like, komen, dan share video ini, juga subscribe channel saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.